Di drama ini akan ditampilkan misteri pembunuhan tanpa jejak. Meski drama ini berlatar rumah sakit, tapi intrik dan politiknya benar-benar menegangkan. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi di rumah sakit. Wah, ketegangannya akan membuat kita penasaran jadinya. Kok bisa ada pembunuhan tapi tak meninggalkan jejak sama sekali? Usut punya usut, ternyata pembunuhnya menggunakan bakteri yang diberi nama GIF. Jika di bahasa Indonesia kan bernama kado. Dan korban pertama adalah Menteri Atago. Saat dilakukan otopsi, Dr. Fujimaki menemukan bercak hitam di leher korban. Lalu Dr. Fujimaki mengambil sampel dengan suntiknya. Setelah diteliti, ternyata itu adalah sejenis bakteri, dan dalam 12 jam bakteri itu akan hilang sehingga tidak akan meninggalkan jejak kalau ternyata terjadi pembunuhan. Dr. Fujimaki adalah pemeran utama dalam drama ini. Dia adalah ahli patologi yang bekerja di Departemen Patologi di Rumah Sakit Universitas Kedokteran Meikyo. Dia dipandang rendah oleh staf lain di sekitarnya, dan hubungannya dengan Maho, istrinya, mantan perawat, menjadi dingin. Akibat penemuan ini, kehidupan Fujimaki berubah drastis saat mencari cara untuk mengobati penyakit istrinya yang sakit. Dr. Fujimaki terlibat dalam konspirasi seputar GIF, bakteri pembunuh. Dr. Shiratori akhirnya mengetahui tentang bakteri pembunuh tanpa jejak ini. Dia meminta Dr. Fujimaki untuk membudidayakan bakteri itu. Dr. Shiratori kalah dalam perebutan menjadi ketua di rumah sakit. Akhirnya Dr. Shiratori meminta bakteri darinya untuk diberikan kepada Dr. Okuno yang memenangkan posisi ketua. Dengan imbalan, istrinya akan diusahakan operasi metode baru yang perlu izin pemerintah. Ketika diadakan rapat yang hanya dihadiri para profesor, ketua Okuno mendadak terserang jantung akut. Yang sebenarnya minumannya telah diberi bakteri GIF oleh Dr. Shiratori yang sangat ambisius menjadi ketua di rumah sakit. Setelah menyingkirkan Dr. Okuno, Dr. Shiratori memaksa Dr. Fujimaki untuk menambah jumlah bakteri GIF itu dengan istrinya Maho sebagai sandera. Lalu ada 2 detektif yang meminta melakukan otopsi terhadap ketua Okuno. Untuk menghilangkan jejak, Dr. Fujimaki ikut 2 detektif itu. Detektif Kambayashi sendiri kebetulan putrinya di rumah sakit tersebut. Dr. Fujimaki berhasil menghilangkan tanda bercak hitam di leher ketua dengan menempelkan suhu dingin sehingga bakteri itu langsung mati. Gelagat Fujimaki ketahuan bahwa hanya Kurume, mereka sama-sama orang aneh di sekitar mereka, dan terjadi desas-desus mereka menjalin hubungan yang sebenarnya tidak terjadi. Dr. Shiratori berhasil menjadi ketua berikutnya, dan untuk membungkam Fujimaki dia diangkat menjadi profesor patologi. Detektif Kambayashi meski tak menemukan bukti pembunuhan terhadap ketua Okuno, namun dia yakin ada pembunuhan. Adalah Azumi Anri, pemilik dari Arcanum, wanita cantik yang jadi rebutan para petinggi. Dia menyukai orang yang berkuasa tentunya. Orang rendahan bukan levelnya. Walaupun bakteri ini menjadi rahasia Dr. Fujimaki, Dr. Shiratori, dan bawahannya Kurume, tapi dia mendapat SMS jika dia tahu tentang bakteri GIF dan semua yang terjadi di rumah sakit. Wow, sebenarnya siapa ini? Dan Fujimaki mengira dia adalah pemilik bakteri GIF ini. Dan ternyata bukan. Dia adalah rekan kerjanya Dr. Ijuin. Dr. Ijuin memeras ketua Shiratori 100 juta. Tentu saja Shiratori yang haus kekuasaan membunuh Dr. Ijuin dengan bakteri GIF tersebut. Setelah semua kejadian ini, kembali Dr. Gunji mengetahui semua kejadian yang dilakukan ketua Shiratori. Dr. Gunji awalnya terlihat mau membantu Dr. Fujimaki menghentikan Dr. Shiratori. Ternyata dia juga haus kekuasaan.